hari ini kita mau belajar membangun kehidupan rohani kita melalui yang namanya puasa. Ya, puasa ini apakah sebuah perintah? Nanti kita lihat dasarnya dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, nah untuk itu saya ingin kita mulai aja, kita lihat di dalam Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 16. Iya. Matius 6 ayat 16 dan seterusnya, di situ dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, kalau dalam bahasa Inggris dibilang and when you, ya, and when, dan ketika, ya, kamu berpuasa. Waktu Tuhan Yesus, ya kita boleh lihat ayatnya ya, nanti sebentar kita akan pergi ke situ lagi, tapi saya tertarik untuk membahas di bagian awalnya, ya. Dan ketika kamu berpuasa, kenapa kita perlu belajar tentang hal ini? Karena sesungguhnya sadar atau tidak sadar, disiplin rohani tentang puasa ini memudar kuasanya. Kenapa? Karena udah banyak kata puasa-puasa ya. Jadi kalau kita belajar sejarah-sejarahnya, ya sebenarnya puasa itu memang inisiasinya dari firman Tuhan. Ya, inisiasinya itu dari perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat cerita-cerita, baca di Alkitab, semua yang ditulis tentang berpuasa di dalam Alkitab yang kita baca, itu semuanya peruntukannya adalah untuk kepentingan rohani, spiritual. Ya, semua puasa yang dilakukan. Seiring perkembangan zaman, lahirlah puasa dan kita tahu apapun bentuknya itu puasa selalu tujuannya sehat ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi muncul juga banyak pertentangan-pertentangan tentang puasa. Ini saya ulas sedikit tentang hal ini karena kita gereja Tuhan harus mengerti apa yang kita lakukan. Ya, muncul juga pertentangan yang akhirnya bilang puasa itu kan membunuh banyak sel, membuat dan macam-macam. Dan akhirnya puasa berubah dari fungsi yang sebenarnya dari awal mulanya fungsi puasa itu adalah untuk membangun kehidupan rohani, untuk tujuan manusia rohani kita, spiritual, ya. Lalu dikaburkan dengan banyak hal yang lain, kegiatan agamawi. Semakin berpuasa, semakin kudus, semakin berpuasa, semakin susah, semakin kita menyiksa diri kita. Akhirnya muncullah konotasi bahwa puasa itu dilakukan untuk menyiksa diri. Ya, dan ini bertentangan dong dengan yang Tuhan Yesus ngomong di sini. Karena kalau itu menyiksa diri, di sini dibilang apabila kamu berpuasa, ini Tuhan Yesus yang mengajarkan, ya, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Boleh lanjut di ayat selanjutnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Lanjutnya lagi, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tidak ada sama sekali di dalamnya unsur penyiksaan diri atau menyusahkan diri. Itu kan yang membuat akhirnya banyak orang, macam susah sekali puasa kah? Kita harus meluruskan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sekali lagi saya kembali di awal statementnya. And when you, dan ketika kamu, ya, bukan and if you, beda ya. Jika dengan ketika. Tuhan Yesus tidak bilang dan jika kamu puasa, tapi Tuhan bilang ketika kamu puasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu bahwa ada puasa. Tuhan Yesus puasa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia puasa. Dan Tuhan bicara bahwa ketika puasa, ini bicara tentang nasihat, arahan, ya. Tidak ada unsur harus puasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini penting. Kenapa? Supaya jangan ada orang merasa ini penyiksaan. Puasa sejatinya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan gembira. Tuhan Yesus yang bilang, jangan kelihatan kayak orang susah.
puasa itu justru harus sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita membangun sesuatu. Ya kan, kalau kita belajar tentang puasa dari sisi kesehatan dan semuanya, itu menguntungkan kita atau tidak? Menguntungkan, tidak ada menyusahkan sama sekali. Iya ya, sangat baik malah. Ya, jadi penting memahami supaya ketika ada seruan untuk berpuasa. Karena kalau kita kembali di firman Tuhan, kembali di Alkitab kita baca, seruan berpuasa oleh tokoh-tokoh Alkitab dilakukan itu semuanya beragam ya, benefitsnya ya, keuntungannya, tujuannya ya, dan semua akhirnya adalah terobosan, perubahan, kebangkitan, revival. Dan itu yang harus kita tahu mengapa saya berpuasa. Supaya nggak ada lagi, puasa, aduh mau puasa aja kok pusing sekali. Perasaan kayak mau diapain begitu. Hey, that's for you. Itu untukku sendiri, membangun diriku. Mengapa kita perlu mengerti ya, memahami hal ini. Ya, jadi tentang puasa, apakah itu perintah? Puasa itu adalah kebutuhan. Sama-sama katakan kebutuhan. Puasa adalah kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani. Alkitab mencatat Alkitab puasa oleh hamba-hamba Allah yang tadi saya sudah katakan ya. Yesus sendiri juga melakukan puasa. Ya. Dan semuanya itu berhubungan hanya dengan kondisi rohani. Yang tadi saya bilang kalau kita baca tentang puasa-puasa ya, yang lucunya kita itu suka ya melakukan hal-hal yang tanpa menyadari apa yang kita be mindfully Bapak Ibu Saudara. Lakukan segala sesuatu dengan sadar. Ini fungsinya untuk apa? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus meditasi firman Tuhan? Kenapa saya harus puasa? Ya, jadi kita tahu bahwa saya sedang melakukannya dengan sadar. Ya, nah, kita perlu mengerti kali ini esensi dari puasa. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu adalah sebuah keputusan yang sengaja kita buat, harus dengan sengaja. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang ketika puasa, Tuhan Yesus kasih arahan nanti ya. Kalau kita puasa begini. Ya, jadi itu harus dilakukan dengan sengaja, disadari. Ya, puasa itu artinya berpantang sejenak dari kenikmatan, enggak masalah ya. Ya, kenikmatan makan. Demi kita mendapatkan manfaat rohani. Ya, dan itu manfaat rohani kayak dikatakan bahwa ibadah itu besar kuasanya. Ya, manfaat rohani itu lebih vital. Jadi puasa seharusnya jadi bagian yang alami dari kehidupan kita. Katakan amin. Yes, ya. Nah, saya tulis di situ bahwa di Matius 6 yang kalimat Tuhan Yesus itu kalau Bapak Ibu buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara, itu Matius 6 itu rangkaiannya gitu. Ya, hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, di bawahnya hal apa tuh? Ada hal kekhawatiran. Saya lupa yang satunya hal apa begitu sebelum hal kekhawatiran. Ya. Dan semuanya itu ditaruh di dalam satu pasal ya. Saya tulis di situ bahwa kita tidak bisa mengesampingkan puasa ya, sama seperti kita tidak bisa mengesampingkan memberi dan berdoa. Ya, ini saya ambil dari kutipan buku yang kita belajar sama-sama. Ya, jadi kita tidak bisa merendahkan nilai dari puasa karena kita mengangkat nilai atau mengagungkan nilai tentang memberi, ya kan? Tentang berdoa, ya. Saya lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya itu hal kekhawatiran muncul. Kenapa? Karena tidak mau belajar puasa. Kalau kita belajar puasa kita tidak khawatir. Saya merenungkan ini, iya ya, kenapa saya harus khawatir tentang apa? Karena kita belajar, Paulus bilang aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Aku pernah nggak makan, aku pernah juga makan sampai melimpah-limpah. Tidak ada khawatir. Karena waktu kita berpuasa, keadaan rohani kita, kondisi rohani kita itu menjadi lebih kuat. Dan kita tidak perlu khawatir dan takut tentang apapun. Jadi satu pasal itu semuanya berhubungan. Kenapa ada hal berpuasa di tengah-tengahnya? Karena itu semua sama pentingnya.
Ya, jadi mulai sekarang kita banyak berpuasa, banyak berpuasa. Saya senang pujian tadi katakan sufficient for today. Kita harus bersyukur bahwa mau apapun keadaannya, situasi dunia hari ini, halo, kita hidup dari kerajaan Allah. Sebab kita ini kan anak-anak kerajaan. Jadi penyediaan kita dari kerajaan. Katakan penyediaan saya dari kerajaan Allah. Amin. Sufficient, selalu sufficient. Ya, kalau tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal apapun kita harus berpuasa untuk hal itu, it's okay. It's okay. Karena itu akan membuat kita jadi lebih sehat, lebih kuat, mau roh, jiwa maupun tubuh kita. Kita setuju ya tentang hal ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita masuk tentang benefit-benefit ya. Ya, puasa bukan kutukan, bukan hukuman ya. Ya, dan hal yang lain yang kita perlu tahu juga bahwa puasa itu untuk kita ya, bukan untuk Tuhan ya. Puasa tidak mengubah sayangnya Tuhan atau kasih karunia Tuhan dalam hidupnya kita. Saya berpuasa supaya Tuhan semakin memberkati saya, semakin ingin tidak karena keadaan itu semua sudah tersedia. Bumi ini kita punya, segala sesuatu di dalamnya sudah ada. Kemampuan yang diperlukan dari kita adalah mengelola. Nah, mengelola ini yang tidak mudah. Mengelola ini kita perlu fokus. Terlalu banyak teralihkan, maka kita tidak bisa mengelola yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Segala sesuatu kita ingat ya, prinsip kerajaan Allah, bahwa semua sudah ada, berkat sudah ada di depan, diberkatilah engkau dan semua sudah ada lengkap. Kita tinggal menghidupi, mempraktekkan kuasa. Ya, dan untuk itu semua ya, kita sadari bahwa setelah kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kita terganggu dengan banyak hal. Kita terganggu dengan kebutuhan kita terganggu, kita kehilangan fokus. Padahal sebenarnya kita harus tanggalkan segala sesuatu, terus kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah suruh untuk berkuasalah, kelolalah bumi, taklukkanlah, kerjakan ini, kerjakan itu seharusnya fokus kita. Nah itulah makanya kenapa ada latihan disiplin rohani yang kita lakukan di beberapa waktu ini kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Ya kita mau lihat dulu tujuan dari berpuasa. Ya, yang pertama tujuan puasa mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini bicara tentang konsentrasi Bapak Ibu Saudara. Ya, konsentrasi. Waktu kita berpuasa kita butuh konsentrasi. Berapa banyak dari antara kita hidup hari-hari kehilangan konsentrasi. Kehilangan fokus. Harusnya bikin ini, nggak bikin ini, maka bikin yang lain. Terus collapse. Kenapa collapse? Karena sebenarnya we waste our energy. Kita membuang energi kita kepada hal yang harusnya kita nggak beri energi di situ. Puasa jadi penting di sini. Puasa membuat kita bisa fokus kembali ke tujuan Tuhan. Puasa membuat kita in line with God. Kita jadi satu jalur, satu garis lagi dengan Tuhan ya. Jadi puasa adalah berkonsentrasi. Ya, kita menjauhi beberapa kesenangan-kesenangan dan hal-hal yang lain yang alami ya. Mungkin itu menarik perhatian kita banyak. Ya, sehingga kita dapat menggunakan waktu kita dan memberi perhatian penuh untuk cari Tuhan. Ya, jadi puasa itu bukan tunda makan atau skip jam makan. Sadarilah waktu kita berpuasa, saya berpuasa saat ini adalah saya betul-betul mau konsentrasi. Konsentrasi kembali dengan tujuan Tuhan panggil saya apa, kenapa saya ada di tempat ini, apa yang saya harus lakukan. Ingat Tuhan Yesus punya doa adalah Bapa, aku berdoa bukan supaya engkau mengangkat mereka dari dunia ini. Jadi jangan ada yang mau berusaha lari dan pergi dari dunia ini cepat-cepat. Yang kita perlu usahakan adalah saya harus sehat, saya harus kuat karena saya harus mengelola yang sudah Dia beri ini. Saya butuh Tuhan, saya butuh untuk ketemu Kau Tuhan karena kayaknya saya sudah terlalu banyak urusan deh. Saya perlu konsentrasi. Puasa diperlukan di saat ini. Ya, karena kadang-kadang kita terpecah konsentrasi karena lihat ada restoran baru nih buka. Ya enggak salah, saya juga. Ya setiap ada tempat-tempat baru, hal-hal yang baru saya selalu mau menjajalinya. Saya mau menikmatinya. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Yang salah adalah ketika kita udah gak bisa puasa gara-gara semua hal itu. Apa masalahnya? Kalau kita harus puasa kita harus bilang acet. Puasa ya, tidak apa-apa belum tutup dia itu kalau saya selesai puasa. Masih ada sebentar dia. Ya santai, itu bukan kebutuhan yang sangat.
Jadi jangan izinkan kita terdistraksi, terganggu dengan banyak hal-hal yang lain ketika kita tahu bahwa sebenarnya yang saya butuh saat ini adalah bukan makan minum, bukan santai-santai, bukan rekreasi dan lain-lain, bukan semua itu. Saya lagi butuh ketemu Tuhan. Oke, saya bangun dan saya mulai duduk atau apapun, cari waktu untuk konsentrasi. Skip untuk ngunyah-ngunyah, skip untuk bikin yang lain yang mau menyenangkan daging kita supaya kita bisa fokus konsentrasi karena roh kita membutuhkan itu. Itu yang pertama. Jadi mencari Tuhan. Yang kedua, ya, mendahulukan Tuhan. Bapak Ibu, puasa itu dirancang untuk membuat kita mengutamakan Tuhan. Tuhan is number one, ya. Ketika kita mengesampingkan hal-hal lain yang menurut kita penting bagi kita, ya, untuk cari Tuhan dulu, ya, maka kita sedang menegaskan kembali siapa yang jadi prioritas hidup kita. Amin. Untuk tahu siapakah yang terhebat. Kalau nyanyi aja semangat, tapi waktu hidup bukan Tuhan tuh yang terhebat, bukan He is my number one, bukan tuh. Coba deh, kalau kita mau jadi lebih kuat dari hari ke hari, ada prioritas-prioritas yang harus kita ubah. Sepertinya ada beberapa hal yang kita harus beberapa hari ini, saya bersyukur ya kalau Bapak Ibu nonton film-film science fiction yang hari-hari ini itu toh, saya nggak tahu apakah itu sudah ada sekarang dan itu sangat bagus ya teknologi. Saya berapa kali nonton film-film itu, mau lihat sesuatu, apa itu namanya sih? Ya, Tony Stark gitu ya yang melakukannya. Kenapa saya sebut-sebut nama dia di sini? Nggak penting dia, ya. Tapi teknologi. Kenapa saya bicara ini? Karena saya sedang melihat hidup saya setiap hari dan saya sedang bergairah. Karena semenjak kita belajar tentang kingdom, kerajaan Allah, saya paham betul, wow, enggak ada yang membosankan hidup di dunia ini. Bertambah satu usia itu menyenangkan untuk tahu bahwa sekian lama dan sekian jauh Tuhan telah bersama-sama dengan saya. Ya, yang paling penting adalah saya bisa menikmati hari-hari saya. Lah kenapa kita anak-anak Tuhan hidup rasanya seperti hidup, apa sih istilahnya itu, mati tak mau, hidup enggan, mati tak mau. Ya, aduh susahnya hidup. Padahal hidup itu harus sangat menggairahkan ya. Pernah berapa kali saya bangun terus banyak yang saya mau bikin. Mau ini. Ada berapa banyak kita yang penuh dengan schedule dan jadwal. Dan semua aktivitas, tidak semua hal prioritas. Ada hal yang paling prioritas itu apa. Dan waktu saya bangun, saya duduk. Saya selalu, kalau saya pribadi, saya mau duduk dulu ketemu Tuhan, selamat pagi surga dulu. Karena firman Tuhan tulis, ia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Saya suka ketemu Tuhan, saya mau ketemu kau dulu, saya mau merasakan sinar kemuliaan-Mu menyinari saya. Dan tahu bahwa hari ini saya akan melewati segala sesuatu yang luar biasa. Saya bangun terus saya seperti lihat kayak hal gitu ya. Saya lihat, oke ini dulu baru ini. Itu memudahkan saya untuk, saya siap untuk melakukan sesuatu hari ini karena saya sudah tata. Nah, jadi penting siapa yang jadi prioritas. Apa yang kita prioritas, kadang-kadang hidup kita kacau balau hanya karena kita tidak tahu duduk, diam, tenang, menyusun prioritas kembali. Jadi puasa itu membantu Bapak Ibu Saudara. Karena ya lumayan ya mengurangi desire untuk makan ini, jalan-jalan dan semuanya. Diam dulu semuanya. Kita mau fokus dulu mana yang mau prioritas. Oke, perlu ketenangan. Diri ini perlu ketenangan ya untuk prioritas. Itu hal yang kedua, tujuan kita berpuasa. Ya, untuk mendahulukan Tuhan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan untuk berdoa. Karena tidak semua keadaan nyaman untuk berdoa. Tapi percayalah, silakan dicoba. Waktu puasa, suasana berdoa itu tercipta. Iya, karena rasanya cuma itu yang kita perlu. Paling enak memang itu duduk dan ketemu Tuhan itu waktu kita tidak pikir hal yang lain. Dan waktu kita bilang ke diri kita bahwa kamu lagi puasa ya. Kamu lagi puasa jadi gak usah mikir yang lain-lain, lagi puasa loh. Itu membantu kita berfokus dan terciptalah rasa ingin berdoa, bertemu Tuhan. Jadi ini penting. Ya, kita tahu bahwa saya puasa itu tujuannya untuk ini, supaya menciptakan lingkungan untuk berpuasa, berdoa, lingkungan untuk berdoa. Ya karena kalau kita bicara puasa selalu bicara tentang doa. Coba lihat di Alkitab. Berdoa, berpuasa ya. Jadi berpuasa tidak lepas dari berdoa. Di seluruh Alkitab dimanapun puasa disebutkan dan di situ selalu ada berdoa. Itu boleh dilihat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu
Puasa bisa membantu menambahkan atau membuka ya, menciptakan, create di situ ya, lingkungan bagi doa-doa kita supaya apa? Tuhan punya space, punya ruang untuk bekerja. Beri Tuhan ruang untuk bekerja dalam banyak hal dalam hidup kita. Amin. Yes, nih jadi kayak semangat puasa nih. Oke, kita lihat yang berikutnya, bersyafaat bagi orang lain. Tujuan berpuasa adalah juga untuk bersyafaat bagi orang lain ya Bapak Ibu. Seringkali kita lihat ya orang berpuasa dalam kitab suci yang kita kalau di Alkitab ya, mereka biasanya melakukannya untuk bersyafaat bagi seseorang. Esther ya, banyak contoh ya. Hana, Nehemia ya, dianjurkan untuk berpuasa itu isinya syafaat. Jadi ada banyak hal-hal yang membutuhkan syafaat kita. Ayo beri waktu berpuasa supaya kita bisa rasakan beban hati pemerintahan di kota ini, beban tentang pemerintahan di atas bangsa ini. Jangan cuma kita mengeluh saja, kenapa begini kak, kenapa begini. Itu semuanya beban dan tidak mudah untuk berdiri memerintah dan mengatur tatanan negara dan semua itu bukan hal yang mudah. Dan kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa atau kita hanya bisa berbuat hal kecil, hal besar yang kita bisa buat adalah bersyafaatlah, berdoalah bersama. Ya, dan berpuasa itu membantu kita bisa tahu apa yang kita mau doakan tentang kota, tentang bangsa, tentang negara ini, tentang segala sesuatu untuk Tuhan bekerja. Amin. Kita lanjutkan. Itu tujuan berpuasa. Kita lihat lagi ya beberapa prinsip-prinsip puasa yang kayak tadi sudah saya singgung di awal, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan ya. Tujuan berpuasa tadi ya, kita tidak hanya melewatkan makan lalu kita berpuasa ya. Berpuasa itu mencakup mencari wajah Tuhan. Jadi itu fokus utamanya. Puasa bukan hanya sekedar tidak makan. Puasa juga bukan diet. Kalau kita bicara tentang spiritual ya, tentang disiplin rohani. Waktu kita melakukan puasa, ya sekalian deh, mumpung saya juga lagi diet, pisahkan. Ya, yang kalau untuk puasa untuk diet, hari ini saya puasa, saya intermittent fasting, saya lakukan berapa hal karena saya membutuhkan itu untuk tubuh saya. Hal-hal yang sehat yang saya perlu lakukan, saya lakukan. Ya, tetapi saya tidak mau samakan sekalian mumpung deh pas saya lagi intermittent fasting, sekalian juga deh ini ya. Puasa untuk hal rohani itu yang utama dan percayalah Bapak Ibu Saudara, semua yang kita lakukan tujuannya yang berhubungan dengan mencari wajah Allah itu akan menolong jiwa, tubuh kita sekaligus. Ya, walaupun ada treatment khusus, hal-hal khusus yang kita perlu lakukan untuk tubuh kita di kondisi-kondisi tertentu itu juga baik ya. Tapi kita perlu tahu bahwa puasa yang kita bicara, yang kita sedang bangun saat ini adalah membangun manusia rohani kita menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih militan. Ya, prinsip yang ketiga, puasa itu menuntut penggantian makan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Jadi karena tadi itu bukan sekedar tidak makan, bukan diet, maka puasa itu harus makan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita berpuasa untuk membangun spirit kita, roh kita, puasa itu harus disertai dengan baca firman. Puasa nih, puasa Daniel misalnya, atau puasalah. Saya mau puasa Tuhan, setelah saya mengerti firman Tuhan, saya mau belajar puasa. Tapi tiduran, ya selimutan, dingin lagi nih, aduh susah ini. Susah puasa kalau cuaca dingin, tahu cuaca. Kita tidak diatur oleh tubuh kita, kita mengatur tubuh kita. Manusia rohani kita mengatur tubuh kita. Kita berkuasa untuk menertibkannya. Ya, jadi puasa itu menuntut penggantian makan minum jasmani kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, bukan berdosa saudara, berdoa ya. Jadi kalau puasa wajib baca firman, wajib renungkan, wajib berdoa ya. Karena tidak ada gunanya puasa kalau tidak dengan hal-hal itu. Yang keempat, prinsip puasa menuntut waktu khusus untuk meditasi ya. Di dalam Yesaya 58 ayat 9 nanti kita baca di rumah ya. Menuntut waktu khusus, jadi memang waktu kita komit untuk berpuasa itu berarti harus ada waktu meditasi. Yaitu perlu waktu khusus untuk meditasi, itu prinsip. Jadi ini kita belajar prinsip-prinsipnya ya. Dan prinsip
Yang lain adalah puasa membutuhkan banyak waktu dalam firman Tuhan. Jadi daripada ngantuk tidur-tiduran, tubuh kita gitu ya. Waktu dia mulai didisiplin, macam-macam pengennya. Nah itu yang namanya puasa. Ya, dia mau pengen-pengen, sabar ya, tenang, kau ndak mati. Semua puasa yang ada tertulis di Alkitab sampai yang Tuhan Yesus lakukan 40 hari itu, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, saya pernah mempelajari, membaca dan melihat jurnal tentang hal ini, itulah batas kemampuan manusia puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari. Jadi kalau baru 1 hari, gak usah lebay ya, ya puasa 1 hari dulu, oke puasa 2 hari lagi. Ya akan ada efek-efek yang terjadi dengan tubuh kita karena sekian tahun lamanya kita membangun budaya, membangun sistem dalam tubuh kita dengan cara kita sendiri yang kita gak tahu itu benar atau enggak. Terserah kita mau makan, gak mau tahu, ini pokoknya tidak tahu diri. Waktu kita berkomitmen untuk puasa, tubuh mulai macam-macam. Aduh saya sudah mau rasa pingsan, mau pusing. Masih ada Tuhan Yesus 40 hari, tenang, 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 tenang. Ya, jadi it is okay. Ya, 3 hari, biasanya efeknya sampai 3 hari ya. Saya pernah sampai segitu, 3 hari, enggak apa-apa kok. Ya, terus alih-alih berpikir bahwa sekalian kurusan, jangan loh. Kenapa? Karena nanti salah fokus. Ya, enggak usah pikir, itu pasti ada efeknya, otomatis itu. Tubuh itu dia diciptakan serupa dengan segambar Allah, secerdas Allah. Dengan segala fungsinya menyembuhkan, healing, menyembuhkan dirinya sendiri dan semua. Belakangan ini aja karena manusia sudah hidup terlalu nyaman, jadi digampangkan segala sesuatu, diciptakan ini untuk ini, diciptakan ini. Padahal without all of them too, dari dulu juga kan ya enggak ada semuanya itu, tetapi everything's fine. Ya, jadi nothing to worry. Tidak ada hal yang perlu kita terlalu khawatirkan tentang hal itu. Yang kita perlu tahu bahwa waktu kita berpuasa, ya, kita sedang membangun sesuatu yang lebih hebat dan luar biasa. Harus dipraktek ini, karena kalau ini tidak dipraktekkan, sayang sekali kita tidak akan merasakan dampaknya. Oke, kita lanjut dulu. Prinsip berpuasa, ya, membutuhkan banyak waktu dalam firman Tuhan. Manfaat, mari kita lihat manfaat-manfaatnya. Ya, tentu saja disiplin rohani, ya, peningkatan kapasitas spiritual, ya. Kapasitas itu kayak gini. Bapak Ibu percaya bahwa surga itu kalau mencurahkan sesuatu pasti nggak tanggung-tanggung. Surga kan nggak pelit. Jadi surga itu kayak tandon air besar, saya kasih gambaran gitu sederhananya ya. Tandon air besar, galon air yang besar. Yang mau dicurahkan buat kita. Mau dicurahkan buat kita. Supaya masuk, supaya kita bisa terima, kita butuh saluran. Kalau tandon airnya sangat besar, kapasitasnya sangat besar, terus kita pakai selang sekecil ini. Bagaimana alirannya ke kita? Selangnya udah kecil, mampet pula. Kayak darah kita yang suka mampet-mampet salurannya. Makanya perlu puasa ya, supaya dia lancar ya. Memperbesar kapasitas. Waktu kita puasa sesungguhnya hal itu yang terjadi. Saya membayangkannya seperti itu. Hal itu yang terjadi. Bahwa kita sedang memperbesar kapasitas penerimaan kita untuk sesuatu yang dari surga nih. Yang sebesar itu dan sekencang itu, sekuat itu dari surga. Waktu kita berpuasa kita sedang memperbesar otot-otot rohani kita untuk menerima sesuatu dari surga. Kalau kita bicara tentang menerima sesuatu dari surga, pikiran kita apa? Berkat ini, forget about that. Karena kan sudah dicatat dari mula. Kita sudah diberkati dari pertama. Yang kita mau perbesar apa? Kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa dengar hatinya, kita mengerti, kita dan rancangan-rancangan. Kenapa ada Daniel? Kenapa ada Yusuf yang mengubah kota dan bangsa? Mereka berpuasa untuk memperbesar kapasitas rohani dan terima sesuatu dari Tuhan. Itu manfaat berpuasa. Peningkatan kapasitas spiritual. Bikin pikiran kita jadi jernih dan tenang. Ada yang pernah coba? Amin ya. Amin.
Puasa membuat pikiran kita lebih jernih, itu yang tadi saya bilang di awal, karena itu mengubah prioritas, membuat kita lebih fokus dan lebih akurat. Ya, menciptakan kemurnian hati jadi tulus. Iya, karena waktu kita puasa itu kita tiba-tiba nyadar, kita tiba-tiba bisa tahu bahwa karena kita sedang merendahkan diri. Karena ada ayat firman Tuhan dikatakan, if my people gather, humble themselves. Kalau di bahasa aslinya kata humble themselves, merendahkan. Ketika umatku datang berdoa dan merendahkan diri, tahu nggak saudara? Kata merendahkan diri di situ dikatakan berpuasa. Ya, maka muncul kemurnian. Dibersihkan kita dari kita langsung ingat kebencian, kita ingat amarah, kita jadi sadar bahwa ini semuanya harus disingkirkan. Muncul hati yang murni, pikiran yang bersih, ya. Muncul hunger and thirsty, ya. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ayo, kadang-kadang kita suka bilang, aduh saya susah sekali, saya membaca firman Tuhan, puasa dulu boleh. Coba latihan puasa, nanti tubuh kita akan minta dengan sendirinya. Firman Tuhan bilang, jadilah seperti bayi yang menginginkan air susu yang murni. Di dalam 2 Petrus atau 1 Petrus ya, ditulis seperti itu. Ini penting, rasa lapar dan haus akan kehendak Allah itu penting sekali. Menimbulkan kesehatan fisik, ya, plus kehilangan berat badan berlebih. Oh, yang ini enak kedengarannya selalu ya. Amin. Pasti efek rohani itu lebih besar kuasanya, kan dibilang latihan rohani itu lebih berefek termasuk ke tubuh kita. Mengalami kemerdekaan jasmani, ya, dan rohani. Kemerdekaan jasmani apa ya? Jadi lebih sehat. Nggak ada lagi sakit ini, kita tidak dibebani dengan sakit-sakit apapun. Kenapa? Kita lebih sehat. Secara medis, puasa diperlukan untuk memperbaiki sistem-sistem dalam tubuh kita. Ya, secara rohani sudah pasti. Ya, muncullah semangat untuk memberi. Ya, kenapa? Kan kita udah puasa. Waktu kita puasa kita udah nggak pengen untuk diri kita lagi. Ini kebanyakan buat saya. Berilah, saya nggak terlalu butuh. Waktu puasa muncullah semangat untuk memberi. Makanya kenapa kan di satu pasal dia itu. Hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi, hal tidak khawatir. Itu semua Bapak Ibu Saudara. Ya, muncul cahaya. Berapa banyak yang pernah mengalami puasa terus rasanya lebih radiant, lebih bersinar, lebih segar. Ya, karena Tuhan Yesus juga bilang gitu waktu puasa, nikmati. Kenapa bisa dinikmati? Karena sadar untuk apa puasa ini. Makanya bersinar wajahnya. Ya, perlindungan dari Tuhan. Setiap kisah di Alkitab, ketika mereka berpuasa, mau ada peperangan rohani, mau apapun, kuasa Tuhan sangat nyata. Karena ini berbicara tentang spiritual realm, bicara tentang alam roh. Di mana kuasa Tuhan bekerja dan kita bisa merasakan itu, kita jadi lebih sensitif secara rohani untuk hal-hal seperti itu. Hal-hal di mana malaikat Tuhan bekerja, kuasa Allah bekerja dengan supranatural saudara. Ya, tentu saja ada jawaban atas doa-doa juga. Semua ya, banyak ya di antara kita ada ini perlu doa dan puasa. Tidak cukup hanya berdoa saja. Waktu kita berpuasa, kita sedang fokus tentang sesuatu. Maka kita memperoleh jawaban doa kita. Yang terlebih utama adalah jadi lebih intim dong dengan Tuhan. Karena lebih gampang dengar suara Tuhan. Jadi sebenarnya tujuan disiplin rohani adalah supaya indera-indera kita, panca indera rohani kita, mata kita bisa melihat Tuhan. Telinga kita bisa mendengar Tuhan. Ya, hati kita bisa memahami Tuhan. Itu yang penting yang perlu kita pelajari. Yang terakhir, ya, apa hasilnya dari berpuasa? Tentu saja membantu kita mendengarkan Tuhan. Puasa membuka Anda untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Yang kayak tadi saya bilang kapasitas kita ya membuat kita menjadi lebih bisa menerima banyak hal dari Tuhan ya. Hikmat, marifat, wahyu, pengertian demi pengertian, kecerdasan itu akan berfungsi dengan baik dalam diri kita. Puasa memberi kita terobosan dalam situasi yang sulit. Karena puasa itu memanfaatkan kekuatan Tuhan. Ya kan waktu kita puasa kita lemah, tubuh ini tidak berdaya. Tapi disitulah roh kita jadi kuat dan kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, semakin kuat dan semakin besar. Disitulah kita bisa bilang aku lebih daripada pemenang. Ya, karena firman Tuhan bilang mereka yang bisa menguasai dirinya,
menguasai makannya, menguasai nafsu kedagingannya, mengendalikan dirinya adalah lebih daripada pemenang. Ya, di situasi yang sulit kita bisa lewati. Kenapa? Kita sedang gain, kita sedang memperoleh sebuah kekuatan rohani yang hebat. Amin. Yes. Itulah tentang puasa ya, ada banyak hal yang boleh kita pelajari. Kalau mau lebih menikmati puasa, Bapak Ibu Saudara boleh buka cerita tentang puasa. Sekarang mah gampang, buka Alkitab tinggal search saja, ketik puasa muncul semua, tuk dari Alkitab aja ya Bapak Ibu Saudara, lebih aman. Ya, supaya kita tidak terdistract karena ada banyak pengetahuan tentang hal itu. Buka di Bible kita, di Alkitab, di aplikasi Alkitab kita, ketik puasa, maka dari perjanjian lama sampai perjanjian baru muncul semua kisah tentang puasa. Belajar, itulah latihan rohani supaya kita jadi hebat. Amin. Tepuk tangan dulu buat diri kita masing-masing yang bisa dan hebat untuk lakukan perkara besar dengan Tuhan. Sekian pagi hari ini buat kita belajar bersama. Tuhan Yesus memberkati.